dengan salah satunya menggunakan API. Yang penting dia bisa ngobrol dengan aplikasi yang luar itu ke App Manager. Oke. Ya Otomatis berarti dia akan terkoneksi. ya sama sih ya Sama. mungkin ya koneksinya sama yang penting bisa, denger routing-annya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya, itu kan tadi Om Hasan nganalogin dengan bisnis proses atau yang besar lah, skopnya besar gitu. Nah, kalau yang misalnya ada perusahaan kecil lah, Iya perusahaan kecil dengan karyawan atau 50 iya sampai nggak nyampe 50 atau sampai nggak nyampe 100 lah, nggak nyampe 100 karyawan. iya. Nah itu masih ini nggak ya, masih bisa nggak ya? Seorang administrator itu, kalau saya analogikan seperti misalnya kan, ketika seorang si pengendara motor nih, ya kan sebelum dia mau mengendarai. Selamat datang di podcast Vendor Cerdas. Jadi tempat kita ngobrol santai tapi penuh insight, ngobrolin soal IT, monitoring, dan juga pastinya solusi-solusi digital. Nah guys, jadi minggu kemarin kan kita udah bahas monitoring juga sebenarnya, monitoring bersama solusi Nagios gitu ya. Jadi minggu ini mungkin kita masih bahas soal monitoring juga, tapi mungkin dengan solusi yang berbeda. Mungkin, solusi yang lebih mirip-mirip, tapi mungkin lebih kompleks dari sisi monitoring detailnya dan lain-lain gitu. Jadi pasti, kita lagi-lagi ngomong kalau monitoring itu penting gitu ya. Monitoring itu penting dan kita bakal bahas nanti, soal solusinya itu adalah OP Manager. Dan pastinya saya nggak sendirian juga ya, udah ditemenin sama Om Hasan. Halo Sehat Om? Mas, alhamdulillah sehat Sehat ya? walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat jadi bisa kemari nih, bisa Iya. ngobrol-ngobrol kita ya. Oke. Nah, saya, monitoring itu pasti penting lah, kita udah tadi saya bahas monitoring itu penting. Nah, sebenarnya kalau menurut Om Hasan dulu deh, menurut Om Hasan, monitoring emang sepenting apa sih di tahun sekarang lah atau di era sekarang lah, sepenting apa monitoring itu menurut Om Hasan dulu? Oke, kalau menurut saya itu ya monitoring itu emang sangat penting kan, Mmm, di zaman globalisasi sekarang kan. Misalnya di salah satu perusahaan kan pasti semua pekerjaan kan harus terpaku pada IT kan. oke, Ya, iya. kalau si perusahaan itu nggak punya tools monitoring, ya kan, Mhm, itu kalau seandainya ada salah satu servis atau perangkat yang down, mhm mhm. si pengendali jaring ini dia akan tidak tahu apa-apa gitu kan Kayak ketika buta jadinya ya sama alat yang dia punya sendiri, itu kan berarti kayak gini lah mungkin saya bisa simpulin kayak, menurut Mas Hasan berarti kayak misalnya orang network lah gitu ya, iya, router mati dia nggak tahu router mati, heeh, masa nungguin dikomplain dulu kan, iya, "Internet apalagi kan mati kalau nih," si gitu kan. administratornya itu dia berada di luar kantor ya kan, Mhm mhm. kan dia nggak tahu sama sekali itu kan Iya kalau ada iya. pemberitahuan informasi down atau apa gitu kan. Ya jadi Mmm, sebenarnya sih ya, kalau dari opening ini gitu ya, kita bisa lihat kan monitoring itu pentingnya buat apa, ya memonitoring dan mhm juga memberitahu atau mhm, ngasih kita alert dan lain-lain gitu ya. iya Nah, betul, dari monitoring itu udah. Nah, terus saya mau nanya soal OP Manager-nya dulu nih. mhm, Nah, sebenarnya OP Manager ini kan ya, yang saya tahu itu, eee, dia kan dari perusahaan namanya Zoho ya. iya Namanya Zoho, produknya itu Manage Engine lah ya. Saya udah cari-cari gitu Manage Engine apa aja gitu ya. iya, Banyak ternyata ya banyak environment-nya. banyak, Nah, boleh nggak jelasin nih si Manage Engine nih, apa sih sebenarnya nih? Manage Engine ini produk apalah gitu? iya. Apa di dalamnya dan lain-lain kayak gitu? Oke, jadi Manage Engine itu kan dia sebenarnya, perusahaan dari Zoho ya, Mhm dia mhm. punya produk yang namanya Manage Engine. Oke. Nah, posisinya itu dia ada di India. Oke, Dia berarti punya asalnya India beberapa ya? produk seperti App Manager, salah satunya untuk monitoring, Service Desk untuk ticketing, Mmm. Aplikasi Manager untuk monitoring database dan lain-lain, banyak tuh. Nah, Oh, jadi memang dia perusahaan yang benar-benar, tools yang sangat dibutuhkan untuk di salah satu perusahaan infrastruktur IT, karena gitu. environment-nya udah lengkap, Iya, ya kan? lengkap. Jadi mau monitoring apa juga udah ada kan, Iya, NMS ada, tadi apa, APM ada, heeh, helpdesk buat iya, helpdesk, service desk ada ya, jadi udah lengkap ya. Nah berarti udah pasti ya, misalnya kita implementasi OP Manager-nya, nah apa yang, dari sekian banyak manage engine ya tadi service desk lah, bla 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 dan lain-lain.
Yang biasanya si Op Manager kan ya, NMS Op Manager ya. Iya. Nah, itu biasanya diintegrasiin sama apa aja sih? Kalau si Op Manager? Misalnya ada add-on kah atau tools-tools lain? Yang saya tahu kan soalnya kan banyak nih Iya. add-on-nya juga di OP Manager ya. Apaan Jadi itu? OpenAI itu dapat diintegrasikan seperti aplikasi Sapinus tadi gitu kan, untuk Mhm. ticketing. Kemudian yang seproduknya Manage Engine kayak VMs, Jira, sampai diintegrasikan yang menariknya itu seperti Grafana. Mmm, mhm Tuh, mhm. menarik tuh untuk membuat dashboard custom gitu kan. Mmm. Jadi dengan mudah si App Manager ini dapat mensinkron dan mengintegrasikan si Grafana itu. Oh, berarti walaupun dia punya, whole environment-nya dia, keseluruhan environment-nya dia gitu ya, udah ada sebenarnya, tapi dia nggak menutup kemungkinan buat integrasi sama kayak dunia luar lah ya. Iya, Kayak yang tadi kan di kayak heeh, Jira atau apaan service desk yang lainnya gitu ya, iya, helpdesk tiket yang lainnya dia juga bisa buat mhm. ini ya. Nah, itu pakai apa Om berarti dia integrasinya? Kalau ke Integrasinya itu dia luar gitu, kalau keluar itu dia menggunakan API, bener sih. API? Salah satunya menggunakan API, yang penting dia bisa ngobrol dengan aplikasi yang luar itu ke App Manager, Oke, ya otomatis dia berarti akan terkoneksi. ya sama sih ya Sama, mungkin ya koneksinya sama yang penting bisa, denger routing-annya dan lain-lain. Nah, si OP Manager ya, OP Manager kan ya udah lama juga lah saya dengar, mmm, produk ini bukan produk baru juga gitu ya, iya, yang setahu saya gitu ya. Sebenarnya yang ngebedain dia sama yang lain apa ya? Misalnya saya bingungnya gini, apa yang bikin beda dia ya gitu ya? Oke dia mungkin beda ada yang lain, dia punya environment yang besar, tapi nggak juga. Kemarin saya ngomongin Nagios sama, Nagios juga punya kok environment kayak gitu, iya, environment yang di sekelilingnya yang bisa nge-support mmm, si NMS-nya gitu ya, iya, dia juga punya gitu. Nah, OP Manager kan nggak punya. Apa sih kelebihannya yang mungkin bikin dia beda sama yang lain? Mungkin kalau emang ada heeh, gitu ya. oke. Jadi semua tool NMS itu kan sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan. Iya pasti, setuju Nah, setuju. kalau sepengalaman saya Mhm, di App Manager ini dia, bisa, digunakan atau kompatibel dengan Windows dan Linux, oke tuh. Proses oke instalasi pun dia sangat cepat dan mudah. Ya oke. mungkin buat orang awam juga, Iya ya nggak iya. terlalu rumit gitu kan. Oh, Nah terus, App Manager ini dia, dapat, mengintegrasikan notifikasi menggunakan selain email ya, mhm, bisa menggunakan Telegram, oke, iya. WhatsApp. Nah tujuannya apa? Itu yang tadi saya sampaikan kan, si administrator itu bisa memantau ketika posisi dia berada di luar kantor atau berada di mana lah gitu kan, sehingga Iya iya. dia dapat memantau nih kondisi real si jaringannya si administrator itu. Oke. Itu sih salah satunya. Oh berarti, ya udah tadi udah dibahas soal notif kan, ya berarti notifnya juga bisa ya sampai ke Iya bisa, WhatsApp bisa? WhatsApp bisa, cuma ada proses bisnisnya. Oh iya berarti kirain saya spesial nih tiba-tiba WhatsApp Iya, bisa gratis gitu kan. heeh, Telegram kan ketahuan kan API-nya gratis heeh, gitu ya, tapi betul. WhatsApp saya nggak tahu kalau itu gratis. Oh ternyata sama aja berarti ya, yang penting API-nya bisa kebuka ya baru bisa kita masuk ke WhatsApp gitu ya. Nah kalau itu yang oke itu berarti yang ngebedain, mmm, saya belum dapat juga sih sebenarnya yang Mmm, ngebedain bener-bener beda gitu ya. mhm, Mungkin ini mungkin dashboard-nya gimana sih? Tadi kan oke loh Masan bilang, bisa diintegrasiin sama Grafana dan lain tapi dashboard-nya si Open Manager ini sendiri kan dia punya kan pasti dashboard buat iya, liatnya. Nah, itu apa mungkin ada yang, lebih di situ iya, si oke, Open Manager dashboard-nya atau mungkin apa gitu? oke. Jadi kalau di Boleh. Operator itu kita bisa membuat custom dashboard, Oh custom, oke. visualisasi Heeh. berdasarkan topologi jaringan yang ada gitu kan. Oke itu Nah dengan si dashboard itu, heeh, si user atau administrator dapat mengetahui nih, si akar permasalahan pada kondisi infranya dia. oke. Sehingga ketika dia mengetahui, dia akan merespon dengan cepat gitu kan. Iya I see. Nah Tujuannya berarti supaya masalahnya itu nggak langsung menyebar ke lain baik gitu. baik. Nah berarti tadi Masnya nyebutin kan kayak bisa nyediain topologi. Nah itu kebuat otomatis kah topologi network-nya atau dashboard-nya kita Bisa kita buat secara buat otomatis, sendiri iya custom gitu? iya bisa kita buat secara otomatis atau secara manual Oh gitu, gitu. Lah gitu. keren juga berarti, Heeh. nggak usah repot-repot kalau bisa Iya nggak otomatis. repot gitu. Jadi kita, tinggal klik Jadi klik iya, langsung saya otomatis. kebayang visualnya, maksudnya kalau ngeliat dashboard tuh kebayang kayak udah ada topologinya yang merah mana, oh di Iya, sini heeh, nih sumber masalahnya, router A misalnya mati, kelihatan gitu kan. Ya kelihatan. itu kan sebenarnya tujuan tujuan dari dashboard, tapi kalau misalnya tadi Masnya bilang topologinya bisa, mmm, kebuat otomatis dari Iya dashboard-nya, wah keren sih, ya itu mungkin salah satu keunggulan yang, nggak bisa semuanya ada gitu iya di NMS-NMS lain mungkin kayak gitu ya.
Mungkin kalau dari, report-nya, Om? Report, oke, report itu sebenarnya ya sama seperti aplikasi NMS yang lain. Mmm, Report-nya itu bisa terjadwal, iya mulai dari terjadwal, per oke. hari ya kan, Iya, kemudian bisa per minggu, per bulan. Nah, mhm, pemadaman pun sesuai dengan kebutuhan, misalnya tapi yang lebih mayornya itu dia bisa PDF, PDF? CSV, Heeh, atau HTML. oke. Mayoritas seperti itu sih, Ya berarti format report. kalau bisa saya bilang ya standar ya Ada, gitu ya kalau report. mhm, Tapi yang saya tahu sih emang si produknya si Manage Engine gitu ya, ya report-nya sih bagus sih karena dia bisa custom banyak lah ya, iya custom banyak kayak apa yang dia mau dan lain-lainnya. iya, Bisa interval lah dan lain-lain itu bisa mhm. di-custom semua sih setahu Itu saya. pun kita bisa kategorikan juga Mmm. berdasarkan servisnya masing-masing gitu. Misalnya Oh, oke oke. servis Iya iya. CPU, Nggak ya semuanya kan report, disk, kadang ya kan report kalau memori. semuanya kan banyak banget pasti kan, Iya betul, tergantung kan. Nah, kalau tadi Mas kan udah sempet mention juga kan, mhm, soal yang dia bisa di-install di Linux sama iya Windows di Linux sama Windows gitu ya. Berarti dia bisa di kedua-duanya ya, iya 2 OS bisa. itu. Terus, nah itu license-nya sama apa beda? License-nya sama, Mmm, license-nya itu dia berdasarkan device atau host gitu, oke. Nah, heeh. misalnya nih kalau enggak, yang saya tanya tuh maksudnya license ini, kayak license OS Windows sama OS Linux sama nggak? Beda ya kayaknya ya? Beda Beda ya? beda, Jadi kita nggak bisa nih misalnya mhm, case-nya gitu ya, case-nya saya pertama beli OP Manager, beli di Windows. Misalnya beli buat Windows, mhm, sorry, beli buat Windows, kemudian beli lagi buat Linux, enggak, berjalan 2 tahun, setahun, misalnya saya beli yang perpetual, iya. "Oh, saya mau pindah ke Linux deh." Bisa nggak tuh si, license Windows saya dipasang di Linux? Oh bisa kalau itu, Bisa? bisa. Mmm, Jadi dia nggak harus diaktifkan dulu dari si opener itu. Nah, jadi kita bisa oke. integrasikan dari Linux ke Windows ke Linux. Dimigrasiin, Heeh, bukan integrasi ya. Dimigrasiin ke oh bisa berarti bisa. nggak ngerubah atau nggak perlu beli lagi berarti ya? Enggak Kalau perlu dengan yang lagi. sama, oke. Itu yang virtual ya. Kalau yang Heeh. subscription beda Oh beda? beda. Kalau subscription nggak bisa? Kalau subscribe? Sebenarnya bisa, Mhm, cuma harus renewal juga dia, I see. perpanjangan lisensinya, Iya, biar bisa mendapatkan support-nya dari si Op Manager ini. oke berarti dia nah, ini dia on-prem doang apa ada cloud gitu sih? Bisa on-prem, bisa on-cloud. On-cloud-nya SaaS gitu? Dikasih layanan sama dia Iya, langsung apa langsung gimana? bisa dikasih layanan sama dia. Ya udah berarti Yang terbaru saat ini ya. iya iya. Ya berarti license-nya sih udah lengkap ya? Maksudnya Iya dari sisi on-prem, on-cloud, dia bisa di Windows, Linux, perpetual, subscribe, udah iya, semuanya ada di dia. mhm, Tinggal gimana user-nya aja, maksudnya iya, mau ngambil yang mana sesuai heeh. kebutuhan dan lain-lain kayak gitu ya? Kebanyakan customer kami itu lebih banyak kalau dia memiliki on-call kan dia nggak mau pusing kan, Mhm mhm. gitu. Lebih efektif lah gitu kan dibandingkan on-prem gitu kan. Tinggal tergantung kebutuhannya masing-masing sih. I see I see. Berarti nah tadi kita ngobrolin notifikasi lagi, karena notifikasi ini menurut saya poin-poin penting. Iya Poin penting dalam, berjalannya suatu sistem monitoring itu sendiri gitu kan. iya Kita udah monitoring 24/7 device kita, tapi kalau kita nggak punya notifikasi kan buat apa? iya, Iya kan? betul. Nggak berguna monitoring-nya nih, cuma Iya ya betul. berguna sih, maksudnya dalam buat ngelihat history dan lain-lain, tapi kalau notifnya nggak ada kan kurang. Nah, notif yang tadi yang Mas udah sebutin kayak Telegram, WhatsApp yang mobile gitu ya, Iya yang mobile. Nah, kalau buat kayak Teams, kan kalau dari NMS yang lain mungkin bisa sih harusnya sih sama ya, bisa, bisa juga ya. Teams, kayak Slack dan iya lain-lain, bisa, Lark, heeh, kayak gitu, itu bisa juga ya buat bisa. ngirim notif Cuma jadi umumnya kan orang lebih banyak ke email, iya, email sih udah Telegram, pasti, tapi kalau saya in person atau pribadi mhm saya sih, mhm, email nggak kebaca lah, iya, mendingan mhm, langsung aja ke handphone kita ya, pasti iya handphone kita ya kalau nggak misalnya, eee, kantor itu punya Teams-nya ya pakai Teams mhm, atau Slack pakai Slack, iya pakai tim chat-nya dia, kalau enggak ya pakai Telegram gitu kan. Menurut iya saya sih tinggal itu sih. sesuai dengan seleranya si customer itu, Mhm. mhm, Berarti bisa ya iya notifnya bisa, selain ke email, pas email sih udah pastilah iya buat historical, summarize dan lain-lain, tapi saya make sure kalau itu bisa ke mobile phone juga gitu. iya Oke, berarti kalau notif udah, notif berarti, ya ibaratnya udah checklist lah ya, bisa iya, aman lah, aman lah, ya kan? mhm. Nah, apalagi sih sebenarnya
dari OP Manager tuh yang bisa digali mungkin kayak si tadi, integrasinya dia ke mana aja sih? Ke SDP. Nah itu gunanya berarti kalau ke SDP buat tiketing. tiketing, Nah itu integrasinya kayak gimana sih? Maksudnya buat apa dia konsepnya integrasiin? gitu ya Iya, maksudnya? buat apa dia integrasiin ke Jadi tools biasa yang berbeda kan? heeh, Ini kan tools yang jelas-jelas beda, mmm, ITOM sama IT AL gitu iya, kan. heeh. Jadi kalau kita, analogikan konsepnya ya, si OPM ke SDP itu. Mhm, Nah, di salah satu perusahaan itu kan pasti ada sistem tiketing tiketing SDP ya. iya iya, Nah, ketika, misalnya, ada perangkat, down, mhm, dia lari ke tiketing dulu, oke, tiketing dulu baru nanti langsung terjun ke OPM, mhm mhm, gitu. Sebenarnya sih tujuannya untuk notifikasi juga, oke oke, cuma melalui SDP dulu. I Baru see, dilempar ke OPM. mmm, Nah, si OPM ini baru memberitahukan ke tim IT-nya, bahwasanya itu ada tip network down atau apalah gitu kan. berarti jadi ini ya, apa, dari si device-nya misalnya down, jadi OPM-nya ngedetect kalau dia down, Iya OPM-nya ngirim ke SDP nih, ke tiketing biar jadi tiket, iya, buat nge-assign mhm si misalnya siapa yang mhm, bertugas atau yang punya device-nya dan lain-lain, itu kayak gitu ya iya. mungkin ya? Jadi si tiketing ini kan dia fungsinya untuk SLA juga, Mmm, mhm mhm. buat, apa, Kapan database dia tiketing selesai iya, dan lain-lain kayak gitu-gitu ya? I see. Berarti ya, mmm, dengan kita pakai OPM atau OP Manager dari Manage Engine ini, ya kita bisa juga tuh, ngintegrasin dia dengan SDP atau mungkin, dengan NCM, Network iya Configuration Manager gitu ya. Karena masih berhubungan biasanya kan iya, NCM, SDP, atau APM gitu ya. Dan itu hal-hal yang bagus dalam arti apalagi udah satu satu brand, jadi iya, satu produk nih satu dari Manage produk, Engine semua environment-nya bisa berjalan semuanya, lebih enak pastinya lebih iya, smooth karena dia udah sama-sama dari inilah yang dari produk yang sama, mhm, keluaran yang sama gitu iya, ya, enaknya. Nah, mungkin, terakhir kali Om, terakhirnya maksudnya dari Om Hasan kira-kira apa sih mesti diiniin soal Open Manager sebelum nanti kita bahas soal implementasinya bla 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 gitu. oke, Ada lagi nggak sih yang saya belum tahu nih, kira-kira saya belum iya, tahu soal Open Manager apa sih Om? Dan oke, buat ngasih tahu iya, temen-temen yang di rumah juga nih. oke, baik, jadi, di salah satu perusahaan IT ya, Mhm mhm. seorang administrator itu, kalau saya analogikan seperti misalnya kan, ketika seorang si pengendara motor nih, ya kan sebelum dia mau mengendarai, dia pasti pakai helm dulu kan, Iya iya. pakai helm, kemudian sarung tangan, jaket, sepatu, atau perlengkapan safety lah. Iya, I see Tujuannya buat apa? Meminimalisasi resiko kecelakaan. I see. Nah, begitupun seorang administrator Mhm di mhm. salah satu perusahaan terbesar itu, dengan skala jaringan terbesar, ketika dia nggak mempunyai tools monitoring seperti OPM ini, ketika ada salah satu servis lah yang mati, Mhm, itu kan berimpact pasti. ke operasional perusahaan, Iya, akan impact ke income pemasukan perusahaan. Nah, ujung-ujungnya apa? Pasti si administrator itu akan mengalami kewalahan dan kerepotan. I see. Seperti itu sih. Oke oke. Oke. Ya ya menarik sih, menarik dalam arti, kita sama-sama tahu OPM itu, NMS gitu ya, Iya NMS ya pasti mewakilkan apa yang diwakilkan, tapi dengan OPM ini mungkin lebih bisa dengan integrasi yang lebih luas dan iya lain-lain gitu ya, dan juga yang saya tahu dia juga pasti ya, pasti lebih detail dibanding NMS lainnya, karena yang saya dengar juga kan kayak sensornya dia misalnya mau monitoring net flow apa gimana, itu masih ada add-on-nya lagi dan iya lain-lain kayak gitu kan, dia berdasarkan not dan license-nya. Nah, kalau misalnya, itu kan tadi Om Hasan nganalogin dengan bisnis proses atau yang besar lah, skopnya besar gitu. Nah, kalau yang misalnya ada perusahaan kecil lah, iya perusahaan kecil dengan karyawan atau 50 iya sampai nggak nyampe 50 atau sampai nggak nyampe 100 lah, nggak nyampe 100 karyawan. iya, Nah, itu masih ini nggak ya, masih bisa nggak ya atau masih masih bisa, masih relevan nggak masih kita relevan. nginstal OP Manager mungkin dengan yang device-nya sedikit Iya gitu. Dengan karyawan yang sedikit pasti kan environment network-nya, iya, server dan lain-lain juga itu sedikit misalnya gitu. oke. Nah itu masih relevan nggak sih Masih buat relevan, masih bisa. perusahaan perusahaan menengah lah atau kecil Iya, sampai menengah gitu? bahkan sampai yang terkecil pun gitu ya, Mhm mhm. terutama kita ya paling nggak jauh-jauh dari sisi koneksi lah, Mhm, ya kan, betul. atau dari Jaring krusialnya itu iya kan, iya. koneksi ketika koneksinya itu mati, Mhm. internet terputus, ya kan.
Nah, itu harus ada notifikasi kan, atau Iya iya. pemberitahuan ke si pengendali ini, gitu. Kalau seandainya tidak ada informasi notifikasi, nah yang tadi saya bilang, akan Mhm. berimpact ke operasional dan mengganggu pekerjaan ke divisi yang lain. Oh berarti, ya dari sisi, license-nya juga bisa mendukung ya? Bisa Dia ada mendukung. gratisnya gitu, Bang? Ada gratisnya nggak sih, Ada versi yang gratis? gratis, yang gratis itu cuma 10 Gbps. Oh ya, ya kalau buat rumah-rumahan Iya, coba untuk nyoba, perumahan kan, cukup lah ya. personal, band personal ya Iya, cukuplah kalau itu mah. kalau 10 device maksudnya ya cukup apa sih, di rumah juga paling apa sih monitoring-nya? Paling WiFi doang kita, Iya, AC paling kalau bisa WiFi, dimonitoring. AC bisa internet gitu dimonitoring ya. nggak sih? Hah? AC bisa dimonitoring nggak Nggak sih? bisa. Nggak bisa. Siapa tahu bisa monitoring kulkas gitu kan. Enggak, kalau bisa dimonitoring keren gitu Om, biar Iya. rumah kita tuh smart gitu. Smart Iya. itu tapi bukan hanya smart dari, lock door gitu udah biasa. Paling nggak jauh-jauh ya kayak RT/WNET gitu kan, Nah, I see. sekalian standar lah itu kan, koneksi internet. Oke. Jadi, saya Iya udah paham kalau berarti itu bisa diimplementasikan di mana aja berarti iya, ya, nggak harus perusahaan besar dan, mhm, perusahaan-perusahaan yang punya bisnis proses ribet aja, tapi di bisnis yang sederhana pun ya bisa aja bisa, diimplementasikan, apalagi ada gratisnya tadi bisa iya buat mencoba gitu ya. Berarti tinggal ke website-nya aja ya kalau iya, ini heeh, gratis ya, ya cari ajalah di Google guys, OP Manager dari Manage Engine gitu ya. Oke oke, ya mungkin udah cukup jelas sih, jadi mungkin kita sampai di kesimpulan gitu ya, kalau menurut saya, jadi kesimpulannya ya, si OP Manager ini sama sama kayak NMS yang lain yang kita udah bahas kayak kemarin ya, ada PRTG, terus ada Nagios dan lain-lain, dan dia punya environment mungkin yang lebih besar aja, lebih besar dalam arti lebih luas gitu guys. Jadi banyaklah yang bisa diintegrasikan, bahkan sama produk yang di luar Manage Engine pun dia bisa gitu monitoring. Jadi ya, buat kalian yang mau mencoba Manage Engine buat memenuhi SLA, kriteria-kriteria yang mesti dipenuhi buat ngejaga device network-nya, itu bisa dicoba aja, langsung ke Manage Engine. Oke, terima kasih Om sama-sama, Hasan. Atas waktunya dan penjelasannya, ya ini sama-sama ngebuka iya, ngebuka atau ngebuka mata saya lah, at least gitu ya. Minimal saya dulu lah yang kebuka, baru penonton gitu ya. Ngebuka kalau, OP Manager itu banyak manfaatnya iya. dan juga bahkan ya itu ya, ada yang gratis guys, jadi bisa cobain. Jadi ya penting monitoring buat di dunia yang sekarang, harus monitoring, harus kita tahu, harus kita dapat alert duluan sebelum user-nya gitu ya. Jadi gunakanlah monitoring sebijak dan sebaik mungkin dengan tools pilihan Anda. Oke? Oke, terima kasih. Terima kasih yang udah dengerin sampai habis di podcast Vendor Cerdas. Sampai ketemu lagi di selanjutnya ya, mungkin dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik dari apapun itu, solusi digital pastinya gitu ya. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton sampai habis. Tetap jadi vendor yang cerdas. Bye.